Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ramadan, NPM 19110287. Saya dari kelas TIP 1904. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada perguruan organisasi, tapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Jadi ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem atau TIC, dan proses bisnis. Sistem informasi yang biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIC. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu mengontrol kinerja proses bisnis. Alter pendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu atau jasa pelanggan. Jadi dengan demikian, sistem informasi itu antara berhubungan dengan sistem data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk bermemori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jadi di yang kedua ini kita akan mempresentasikan tujuan dari sistem informasi. Oke. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data yang penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat pada waktu, timelines, dan tepat nilainya atau akurat, cost. Keluaran tidak didukung oleh 3 pilar yang tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna tetapi merupakan sampah, garbage. Jadi yang kedua adalah fungsi-fungsi sistem informasi. Jadi sistem informasi itu ada fungsinya ya, karena semua kan pasti ada fungsi. Yang pertama, mengetahui sistem informasi persetujuannya. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai upaya fungsi. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas, dan pengalaman dan mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisis dan minimalisir terjadi kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara tepat berdasarkan dukungan data yang bertanggungjawabkan. Oke, jadi yang ke ini ada contoh penerapan SI atau sistem informasi. Oke. Jadi yang pertama itu ada e-commerce. Jadi kan kalau e-commerce itu kan kayak pasar bisnis lah ya kan. Jadi misalnya kayak contohnya dari platform bisnis pengguna e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-learning. Nah, e-learning ini pasti udah nggak asing lah ya kan di dalam dunia pendidikan. Apalagi sekarang ini daring pakai e-learning semua. Nah, e-learning itu termasuk dari penerapan SI atau sistem informasi. Nah, jadi e-learning ini merupakan penyedia berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data, pendidik, dan peserta didik. Jadi ya seperti sekarang lah e-learning. Misalnya kayak ada e-learning, ada Google Classroom kan termasuk. Yang ketiga itu flat management system. Flat management system merupakan membantu proses monitoring armada logistik, pengiriman
Yang supaya tracking menjadi lebih semakin mudah, biasanya FAM menggunakan fitur deteksi. Oke. Yang keempat, jadi poin keempat adalah Cloud Work System. Jadi atau KWS itu sistem informasi membuat berbagai data terkait pengetahuan. Dia membuat data khusus pengetahuan. Yang kelima, ada poin kelima, ada Office Automation System. Jadi Office Automation System atau yang biasa OAS merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan utama pada pengguna OAS adalah sendiri untuk memudahkan proses komunikasi agar berjalan lebih efisien. Yang keenam ada Transaction Processing System. Jadi ya, contoh yang terakhir adalah TPS. Pasti udah nggak asing lah ini ya, TPS Transaction System yang merupakan SI yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan atau company untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Kontinu. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan yang transaksi keuangan, registrasi ulang, aktif transaksi dan yang lainnya. Oke, baik, sekarang yang ke komponen. Jadi sistem informasi terdiri dari komputer, instruksi, fakta yang tersimpan, manusia, dan prosedur sehingga dapat digunakan sebagai bagian komponen. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pemrosesan trans. Yang keempat ada kesimpulan yang terakhir lah ya. Jadi sistem informasi itu merupakan bagian yang tidak terpisah dalam menciptakan proses bisnis di era industri 5.0 saat ini. Jadi banyak aspek-aspek sumber daya, semua itu tidak lepas lah bagian itu kan termasuk bagian-bagian dari sistem informasi sehingga Anda dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tergesa-gesa. Jadi ya kesimpulannya informasi sangat penting lah. Jadi apalagi untuk orang IT kan itu sangat penting untuk memahami sistem informasi. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.